Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rizky dengan NIM 30800 Di sini saya ingin membuat video untuk menyelesaikan kewajiban saya, yaitu mengikuti ujian tengah semester yang diberikan oleh Pak Mubarak Taswin selaku pengampu mata kuliah sejarah pemikiran Islam. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait saya ingin mengangkat surah yang dimana terkait dengan yang telah diajarkan Pak Mubarak pada mata kuliah sejarah pemikiran Islam, dan salah satunya yaitu tasawuf. Saya ingin bagaimana mencoba untuk mengaitkan surah-surah Al-Quran yang berhubungan dengan tasawuf. Yang pertama ada Quran surah Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil musyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhulullah innallaha wasi'un alim. Yang dimana di sini diartikan bahwa dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Dari ayat tersebut kita belajar bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ialah yang maha luas dan maha kaya. Oke, yang kedua ada surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di sini diartikan bahwa, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada aku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini membuat kita memahami betapa Allah subhanahu wa ta'ala dekat kepada kita, hambanya. Kemudian surah selanjutnya ada surah Al-Anfal ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita iz ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala an hasanah innallaha sami'un alim. Yang artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian ada lagi selanjutnya surah
Ruth. Yang saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang dimana artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian ada surah Al-A'la ayat 14 dan 15. Dengan saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla. Dengan yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Kemudian saya lanjutkan dengan surah selanjutnya, yaitu surah Al-Kahfi ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Yang artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Dalam ayat ini kita belajar bahwa rahmat Allah senantiasa luas kepada hambanya. Kemudian ada surah Al-Ankabut ayat 69. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulan wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad di jalan untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Itu adalah surah Al-Ankabut ayat 69. Kemudian ada surah An-Naziat ayat 40 dan 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawaya fa innal jannata hiyal ma'waya. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Kemudian yang terakhir ada surah Al-Fajr Quran surah Al-Fajr ayat 26 dan 27. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayat ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Di sini artinya yaitu hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Jadi terkait surah-surah yang saya baca itu menjelaskan bahwa tasawuf itu lebih bagaimana kita agar mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengatakan bahwa itu adalah fakta dan kebenaran, karena dengan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, maka kebenaran yang ada di luar maupun di dalam diri kita akan selalu membenarkan hal tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar ada. Mungkin itu saja surah-surah yang bisa saya jelaskan terkait tasawuf. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pembacaan ayat dan penjelasan-penjelasan terkait tasawuf. Saya memohon maaf, dan saya berharap agar kiranya Pak Mubarak bisa bisa menjelaskan kepada saya pribadi apabila ada kesalahan-kesalahan dalam apa yang saya jelaskan pada ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam kali ini. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.